Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Realme Buds Q. Yap, Realme ngeluarin TWS lagi setelah kemarin sempat ngeluarin Buds Air sama Buds Air Neo. Sekarang giliran Buds Q yang level harganya paling rendah, 400.000 kembali 1.000 perak. Tapi buat saya, walaupun harganya paling murah, justru si Buds Q ini TWS dari Realme yang kualitasnya paling bener. Dari bentuk casing sama earbuds-nya aja udah kelihatan original banget. Nggak krisis identitas lagi kayak Buds Air dan Buds Air Neo yang ikut-ikutan jenis TWS populer lain. Sekedar info aja, desain dari Buds Q ini dirancang oleh Jose Levy, salah satu desainernya Hermé. Merek fashion yang mahalnya itu nggak ketolongan lah, hala nafas banget. Jadi nggak heran kalau desain dari Buds Q ini juga harus keren. Nama gede udah jadi taruhan soalnya. Abang Jose ada bilang sih kalau bentuk dari Buds Q ini terinspirasi dari bentuk cobblestone. Itu batu yang biasa dia temuin di pinggir pantai. Tapi setahu saya batu begini juga banyak di pinggir sungai ya. Ya, nggak penting lah. Yang penting saya suka dari bentuk Buds Q ini. Cakep, kelihatannya mahal. Yang saya agak kurang suka ada di bagian tutup casingnya, soalnya pas kita buka, kerasa kayak kurang berat gitu, agak sedikit goyang. Mungkin buat ngejaga biar casingnya bisa dibuat seenteng mungkin, soalnya total berat dari TWS Plus casingnya ini cuma 37 atau 38 gram doang. Sama satu lagi, yang saya kurang suka dari desain casing Buds Q ini, charging portnya belum USB Type-C. Oke lah kalau kita ingat harganya ini masuk ke entry level, tapi kalau kita ingat sama orang yang udah keren banget ngedesain nih barang, rasanya kurang pas aja kalau pakai portnya bukan USB Type-C. Oh ya, buat varian warna dari Buds Q ini yang kita bahas sekarang namanya Black Pebble, ada juga yang White Pebble sama Yellow Pebble. Kalau buat bentuk earbuds-nya sendiri, saya suka banget pas di telinga. Jauh lebih pas daripada Buds Air dan Buds Air Neo. Dari awal saya memang lebih cocoknya ke bentuk TWS yang kayak gini. Oh ya, sedikit catatan aja. Di kedua earbuds-nya ini ada ketulis huruf R ya. Itu bukan R buat bagian kanan, tapi itu logonya Realme. Soalnya saya sempat mikir bentar, ini apaan sih? Kalau tanda LR-nya ada ketulis kecil di baliknya. Buds Q-nya ini udah ngedukung sistem kontrol sentuh ya, tap 2 kali buat fungsi ngejawab panggilan atau play pause. Barusan ke play. Terus tap 3 kali buat next lagu, tekan dan tahan salah satu buat tutup playphone, terus tekan dan tahan keduanya buat masuk ke gaming mode. Yap, ini ada bunyi. Sistem yang barusan saya sebutin tadi sebenarnya nggak harus Anda apalin sih, soalnya kita bisa nge-custom kontrol sentuhnya itu lewat aplikasi Realme Link. Jadi kalau Anda udah kebiasa sama sistem lain, bisa juga diterapin ke Buds Q ini. Di dalam earbuds-nya nih, Realme ada nanamin chip R1Q yang didukung sama driver bass 10 mm. Koneksinya udah pakai Bluetooth 5, punya rating IPX4, jadi tahan cipratan air, dan baterainya diklaim Realme bisa tahan sampai totalnya 20 jam. Kalau kita hitung daya dari casingnya juga, kalau TWS-nya doang, yang dari sini doang nggak dihitung casingnya, sekali cas bisa tahan 4,5 jam. Pas saya pakai sih lumayan akurat ya, dia habisnya pas saya ngeplay lagu sekitar 4 jam. Kalau kita mau ngelihat status baterainya bisa langsung lihat di aplikasi Realme Link. Yang selalu menarik dari TWS-nya Realme, dia ada mode gamingnya ya. Cara aktifinnya itu tinggal neken dan tahan kedua earbuds-nya, nanti bakal ada suara kayak mobil dihidupin. Realme ngeklaim kalau gaming mode-nya ini kita hidupin, latency-nya bisa ditekan sampai 119 milisecond doang. Itu rendah sih pas saya coba buktiin buat nonton YouTube. Suaranya memang lumayan sinkron sama gerakan mulut di layar. Nggak bakal kerasa beda kalau kita nggak perhatiin banget. Kalau diperhatiin banget baru kerasa. Karena setahu saya belum ada TWS yang latency-nya 0. Pas saya main game juga kayak PUBG gitu, suara pas kita nembak udah nggak bikin kagok lagi karena sinkronnya tuh jauh. Kalau buat gamer kompetitif, saya jelas masih sangat ngerekomenin pakai headset kabel. Tapi kalau buat gamer casual kayak saya, ini udah oke banget. Sementara buat kualitas suaranya sendiri, menurut telinga saya bukan yang terbaik di harga 400.000. Suara omongan orang kerasa agak mendem. Sementara bassnya kerasa lumayan madi, agak beng atau beng gimana ya. Pokoknya kurang bulat lah. Dan treble-nya agak tinggi juga, kerasa ngecering. Kurang cocok sama telinga saya yang senangnya sama tipe suara yang balance. Oke, jadi ini adalah suara yang ditangkap oleh mikrofonnya si Realme Buds Q. Jadi kalau kita lagi pakai TWS kan biasanya bukan cuma buat dengerin musik atau suara doang, tapi juga kadang kita pakainya buat nelpon, buat handsfree gitu. Dan itu bukan
sesuatu yang jarang sih. Jadi kualitas suara juga lumayan pengaruh lah kalau mau beli TWS. Kira-kira kayak gini suaranya. Kesimpulannya, Realme Buds Q ini salah satu TWS yang benar-benar kuat di bagian desain sih. Mungkin yang terbaik di kelasnya buat saya. Fitur-fiturnya juga lumayan banyak buat TWS budget. Ada gaming mode, ada aplikasi khusus buat mantau sisa baterai, sama bisa kita kustomisasi juga kontrolnya. Baterainya awet dan tahan air juga. Bagian yang selanjutnya harus difokusin Realme buat TWS selanjutnya ada di bagian suaranya. Belum cukup bagus buat bersaing sama merek TWS sekelas di luar sana yang jumlahnya ada puluhan. Pasar TWS memang keras sih, kalau HP palingan jumlah saingan itu 5-6 doang. Kalau TWS, entah 20-30 mungkin bisa saya sebutin mereknya. Demikian review gadgetin buat Realme Buds Q. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ya, ini bentuknya udah pas banget. Pas pertama kali lihat aja, ini nih.